Informasi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, NIM saya 1872005063. Di sini saya mengerjakan tugas UTS saya dari dosen penghapus saya Bapak Uza Sukmana MPD dengan matkul Ekonomi Pendidikan dengan judul UTS Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada model pembiayaan pendidikan di Indonesia, yaitu ada biaya. Biaya adalah harga pokok yang merupakan gambaran pengorbanan dalam bentuk kuantitatif pada saat barang atau jasa diperlukan. Bentuk lain diartikan harga pokok merupakan nilai pengorbanan dalam bentuk uang yang diberikan kepada produksi yang pada gilirannya menghasilkan produksi. Oke, di sini ada sistem pembiayaan pendidikan Indonesia. Pemerintah tidak bisa melepaskan diri dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan anggaran daerah untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangun pendidikan di negaranya. Oke, di sini ada gambaran pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah landasan dan arah kebijakan pembiayaan pendidikan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup potensial dan terdiri dari pulau-pulau yang terbentang luas namun belum diimbangi sumber daya manusia atau disebut dengan SDM yang memadai. Institusi yang paling berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM adalah institusi pendidikan yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Tujuan pengembangan sistem pembiayaan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di era otonomi selayaknya mengambil wewenang untuk mengurus atau memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan sebagaimana diamatkan oleh undang-undang terdahulu. Pembangunan sektor pendidikan dianggap sebagai faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi sosial bagi daerahnya, yaitu memfokuskan peningkatan sumber daya manusia yang berdampak bagi kemajuan daerahnya nanti. Oke, di sini ada arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Arah kebijakan pembangunan di Indonesia, salah satu wewenang pemerintah daerah di era otonomi ialah mengurus sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak yang sangat menentukan masa depan anak bangsa dan juga ikut menentukan maju mundurnya daerah itu sendiri. Oke, di sini ada model-model pembiayaan pendidikan, yaitu dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Menurut John S. Ropert, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu flat grant model menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten atau kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Equalization model ini bertitik tolak pada ability to pay, kemampuan membayar. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Menurut Thomas H. Jones, ada 6 model pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama ada flat grant, yaitu merupakan tipe perencanaan bantuan pembiayaan pendidikan yang pertama dan tertua. Dalam rencana ini, setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Yang kedua ada power equalizing, yaitu dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantor negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari distrik-distrik kaya untuk menambah bantuan dari distrik-distrik yang miskin. Oke, di sini ada complete state model, yaitu satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal baik dalam pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak. Tidak ada pajak properti sekolah lokal dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal adalah unequal, tidak seimbang. Foundation Plan dirancang untuk menggali 4 masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu kesetaraan pembelanjaan, penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan demarkasi wewenang politik antara distrik-distrik distrik sekolah lokal dengan negara bagian dan provinsi untuk perbaikan berkesinambungan atau proses pendidikan. Oke, di sini ada Great Present Equalizing Model, yaitu
bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal. Di sini ada Complete Local Support Model, yaitu sumber dana dari pemerintah, negara, bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah. Oke, di sini ada permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tingkatnya pendidikan masyarakat relatif rendah. Yang kedua, dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan. Yang ketiga, ada kesenjangan tingkat pendidikan. Yang keempat, ada good governance yang belum berjalan secara optimal. Yang kelima, fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata. Yang keenam, kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik. Selanjutnya ada pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan iptek. Selanjutnya ada manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Pembiayaan pendidikan di Indonesia. Anggaran pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting di dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak, anggaran pembiayaan pendidikan selalu mengharapkan komitmen pemerintah agar tidak berlepas tangan. Dalam arti Islam, perhatikan dari segi pembiayaan dengan jalan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait anggaran pembiayaan pendidikan, terutama di Indonesia, karena hal itu merupakan amanat undang-undang. Oke, di sini ada model pembiayaan pendidikan apa yang digunakan di negara Indonesia. Model pembiayaan pendidikan yang pertama terkait dengan 4 model, yaitu subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu. Yang ketiga ada pendidikan gratis diberikan sampai SMA. Oke, di sini apakah pembiayaan pendidikan sangatlah penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia? Itu sangat penting. Pembiayaan pendidikan Indonesia menjadi salah satu yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang tidak segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tapi segala kegiatan pendidikan memerlukan pembiayaan atau uang. Oke, di sini ada kesimpulan. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang vital dalam upaya pengembangan sistem pendidikan nasional. Pendidikan sebagai sebuah investasi sumber daya manusia bagi kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang tidak boleh dipandang remeh. Amanat UU untuk mewajibkan pemerintah merealisasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesungguhnya didasari oleh suatu wawasan jauh ke depan. Akan tetapi, kenyataan pada tataran implementasi anggaran 20% tersebut masih dipelintir dan dipolitisir. Hal ini menyebabkan anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat undang-undang, bahkan terkesan seadanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.